Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak Ustaz kelas 12 SMA Ulunuha Medan yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Berkat nikmat iman dan nikmat Islam itu kita tahu mana agama yang benar dan mana agama yang salah, mana ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Dengan nikmat iman dan Islam kita tahu mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita dapat mempelajari ilmu yang syar'i dari para guru-guru kita, dari para ustadz-ustadz kita. Dengan nikmat dan dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita tahu cara bagaimana memperlakukan ibu kita, memperlakukan ayah kita. Kita tahu bagaimana cara bergaul, bermuamalah dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita tahu mana jalan yang disukai setan dan mana jalan yang disukai oleh malaikat. Dan nikmat itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat yang ada pada diri kita yang harus kita syukuri sekarang ini yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang Allah berikan sangat mahal harganya dan kita tidak akan sanggup membayarnya walau kita bekerja seumur hidup kita untuk mencari uang, maka uang tersebut tidak akan sanggup membayar nikmat kesehatan yang Allah berikan untuk kita. Contohnya saja nikmat jantung. Jantung kita ini bekerja tanpa kita perintahkan. Allah menggerakkan jantung ini dengan secara otomatis tanpa kita memerintahkan. Jantung memompa darah yang mana darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita, terutama ke otak, ya. Dengan jantung itu sari-sari makanan yang ada pada tubuh kita menyebar ke seluruh tubuh kita. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu diantaranya nikmat kaki, nikmat tangan. Dengan nikmat itu kita bisa bergerak. Dengan nikmat kaki kita bisa bergerak ke masjid untuk melaksanakan sholat, bergerak untuk melaksanakan perintah orang tua. Dengan nikmat kaki kita bisa berolahraga, bersepeda, berlari, bermain sepak bola. Dengan nikmat kaki kita bisa mengangkat beban ke suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian nikmat tangan, dengan nikmat tangan kita bisa menulis, kita bisa mengetik, kita bisa memegang handphone, kita bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran, ya. Itu masih nikmat tangan dan kaki dan jantung. Belum lagi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat kulit, nikmat hati, nikmat lidah, nikmat bibir yang Allah berikan kepada kita. Dan itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri selalu. Anak-anak Ustadz SMA kelas 12 Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, tak lupa pula marilah kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu melalui izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa selamat dari siksa api neraka.
Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz, antum semua sekarang ini sudah berada di kelas 12 ya. Antum sudah berada di tingkatan tertinggi pada dunia persekolahan ya. Dunia sekolah menengah. Antum sudah berada di posisi yang tertinggi di kelas 12. Maka antum harus bisa menjadi contoh buat adik-adik kelas antum ya. Antum harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik antum di rumah. Antum harus bersikap lebih dewasa. Antum akan menjadi seorang kepala keluarga. Antum nanti akan menjadi seorang ayah. Jadi antum harus melatih diri antum dari sekarang menjadi orang yang disiplin, orang yang rajin ya. Harus menjadi orang yang kreatif, orang yang selalu bekerja untuk ibadah, bekerja dengan hal-hal yang positif ya. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja antum bergaul dengan siapa saja ya, namun ada batasannya. Kalau untuk bergaul dengan orang baik, antum harus akrabi dia. Namun kalau orang yang tidak kurang baik, antum bergaul dalam arti antum mengajak dia ke arah yang benar. Jangan antum yang tertarik kepada dia ya. Antum carilah komunitas-komunitas atau teman-teman yang bisa mengarahkan antum ke jalan yang lebih baik. Apalagi di saat seperti ini ya, di saat para remaja dan kaula muda saat ini bergaul dengan secara yang bebas, secara vulgar kalau bisa kita bilang ya. Semua dilanggar, maka antum jangan ikuti hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu kapan nyawa kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu antum semua kan sudah balik, sudah menanggung dosa. Apabila antum meninggal dalam keadaan sudah balik, maka antum harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang antum lakukan. Jangan kita beranggapan masih muda, masih SMA, umur kita masih panjang lagi. Tidak, Allah tidak mengenal ketika mencabut nyawa seseorang, tidak mengenal dia masih muda atau sudah tua ya. Taruh kematian itu berada di pelupuk mata antum selalu, agar antum tidak malas ibadah. Antum bisa saja dicabut nyawa antum pada saat antum tidur ya. Ustadz memiliki seorang paman ya, Ustadz mau cerita sedikit. Ustadz memiliki seorang paman masih sehat, seorang militer ya, TNI, tentara aktif masihan. Ya, dia ketika tidur pada malam 4 atau malam 5 Lebaran Idul Fitri ya, tidur di kampung halaman ya. Kami sekeluarga besar kan di kampung halaman Ustadz di Simalungun ya. Ya, beliau tidur. Pada saat tidur tanpa sadar, tanpa terbangun, ketika tidur itu dia megap-megap ya. Dia susah bernapas, kemudian meninggal tanpa sadar ya. Ditampar, dibanguni, disiram air, wajahnya tidak terbangun lagi pada saat tidur. Padahal malamnya itu kami baru ngobrol bercanda ria ya. Meninggal pada saat tidur. Dan pada saat dibawa ke dokter, tidak tahu sakit apa yang diderita ya. Jadi kita tidak boleh sepele dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Antum bisa saja pada saat tidur antum dicabut nyawa antum. Ustadz juga pada saat mengajar seperti ini bisa dicabut nyawa Ustadz ya. Jadi antum harus siap-siap dengan adanya pencabutan nyawa itu ya. Ustadz berbicara seperti ini bukan menakut-nakuti, namun karena Ustadz sayang kepada kalian. Ketika kita banyak mengingat mati, maka insya Allah perbuatan maksiat akan bisa kita jauhi ya. Taruhlah kematian itu selalu di pelupuk mata kita ya.
agar kita bisa menjadi orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang ikhlas, ya. Kita harus selalu mengingat kematian itu, ya. Oke, anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulunu Hamedan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Pada hari ini kita akan memasuki atau mempelajari materi pendidikan jasmani olahraga kesehatan cabang olahraga bola basket, ya. Olahraga bola basket merupakan salah satu cabang dari olahraga permainan bola besar. Permainan olahraga bola besar sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan kedua dan ketiga, ya. Pertemuan pertama dan kedua. Namun Ustadz di sini terlewatkan. Afwan, Ustadz mohon maaf pada antum semua. Jadi kita bahas saat ini, ya. Ustadz kemarin itu hilaf, tidak menyampaikan materi ini. Jadi Ustadz menyampaikan kembali, ya. Di sini permainan bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu putra maupun putri, yang masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Tujuan permainan basket adalah membuat angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke basket atau keranjang lawan dan mencegah pemain lawan untuk membuat angka memasukkan bola ke basket keranjang regu kita. Dalam memainkan bola, setiap pemain boleh mendorong bola, memukul bola dengan telapak tangan terbuka, melempar bola, menggelundungkan atau menggiring bola ke segala arah dalam lapangan permainan. Keterampilan gerak dalam permainan bola basket adalah mengoper, passing, menggiring, dribbling, menembak, kering shooting, menumpu satu kaki atau pivot, ya. Itu keterampilan geraknya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ya. Passing atau mengoper, menggiring atau dribbling, menembak, kering atau shooting, menumpu satu kaki atau pivot. Bola basket termasuk jenis permainan kompleks gerakannya. Artinya gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerakan yang terkoordinir rapi sehingga dapat bermain dengan baik. Tujuan permainan bola basket memasukkan bola ke keranjang lawan dan menjaga keranjang sendiri agar tidak kemasukan bola. Untuk dapat memainkan bola dengan baik perlu melakukan keterampilan gerakan yang baik. Pada permainan bola basket, gerakan yang efektif dan efisien perlu didasarkan pada penguasaan keterampilan gerak yang baik. Analisis keterampilan gerak mengoper bola. Yang pertama, mengoper bola setinggi dada atau chest pass, ya. Tekniknya seperti ini, ya. Berdiri dengan dua kaki dibuka lebar bahu dan salah satu kaki berada di depan. Pandangan lurus ke arah sasaran. Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada dan posisi siku ditekuk mendekati badan. Dorong bola dengan meluruskan lengan dan ibu jari diputar ke bawah sehingga tangan lurus dan lecutan pergelangan tangan. Langkahkan kaki belakang untuk gerakan lanjutan agar badan seimbang. Perhatikanlah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak mengoper bola setinggi dada, yaitu saat berdiri kaki tidak membuka, kaki sejajar, bola tidak dipegang dengan kedua tangan, dorongan bola kurang maksimal dan tidak ada gerakan lanjutan. Jadi operan chest pass atau operan dada ini, setinggi dada, digunakan untuk operan jarak-jarak dekat atau jarak yang tidak terlalu jauh, ya. Ya, antara misalkan 5 sampai 10 meter, ya, tidak terlalu jauh. Atau 2 meter. Sedangkan operan tangan satu atau satu tangan digunakan untuk operan jarak jauh, ya. Kemudian analisis mengoper bola dengan pantulan. Ya, ini operan pantulan digunakan untuk operan yang menipu lawan. Misalkan ini kan, lawan menjaga bola, lawan menjaga area atasnya, ya, area atas. Ya, kita seperti mengoper misalkan arah atas atau chest pass atau operan tangan satu. Namun kita bisa mengelabui lawan atau menipu lawan, kita operkan dari bawah seperti ini. Ini susah diambil bolanya, ya, susah diprediksi. Kita pantulkan, kemudian pantulannya diambil oleh teman kita. Bisa dari bawah kolong kakinya atau dari selah samping kiri atau kanan kakinya, ya.
Itu dia. Ini bola namanya bola bounce pass ya. Ini dia. Bola pantulan, bounce pass. Dipantulkan kemudian ditangkap oleh teman kita. Kemudian ini juga efektif untuk mengoper bola dengan pemain-pemain yang posturnya tinggi. Kalau pemain yang posturnya tinggi maka dia akan sulit mengambil bola di areal bawah seperti ini, karena dia tangannya di atas kan, tinggi, jarak tangannya ke bawah akan jauh ya. Sedangkan kalau kita mau ngoper lewat atas, tangannya sudah di atas, karena tangannya tinggi, panjang kan, maka akan mudah ditangkap, dihalau bola kita. Kita lakukan operan bawah ya, untuk mengelabui pemain yang tinggi tersebut. Nah itu dia gunanya dari passing bounce pass seperti ini, mengoper bola atau passing bola dengan pantulan. Kemudian caranya ya, ini tadi cara tekniknya: berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan. Kedua tangan memegang bola dan salah satu tangan ditempatkan di belakang bola. Dorong bola ke arah bawah sehingga memantul ke arah lantai tanah. Langkahkan kaki belakang untuk gerakan lanjut agar badan seimbang. Ya. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melakukan gerakan mengoper bola dengan pantulan ya. Yaitu saat berdiri kaki tidak membuka, kaki sejajar, satu tangan tidak memegang bola di bagian belakang. Dorongan bola kurang maksimal, memantulkan bola terlalu dekat dengan diri sendiri dan penerima serta tidak ada gerakan lanjutan. Ya, kemudian yang C, analisis mengoper bola dengan satu tangan ya. C, analisis mengoper bola dengan satu tangan. Nah, ini tadi. Ini adalah operan khusus, operan jarak jauh ya, dari jarak jauh. Nah, ini dia. Ini gerakannya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel gerakannya. Jadi bisa jauh lemparannya. Bebas, lebih bebas gerakan tangan. Pinggangnya pun bisa dibengkokkan ya. Nah beda dengan dua tangan, lemparannya tidak terlalu jauh karena terbatas gerakannya. Sedangkan satu tangan, badan kita bisa melengkung, kemudian dilempar jarak jauh. Nah itu dia. Caranya bagaimana? Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan. Yang kedua, salah satu tangan memegang bola. Yang ketiga, pindahkan berat badan ke belakang, kemudian dorong bola ke atas dengan mengayunkan tangan ke depan atas. Yang keempat, lepaskan bola ketika tangan lurus ke depan. Yang kelima, langkahkan kaki belakang untuk gerakan lanjutan agar badan seimbang. Ya, perhatikan gambar seperti ini ya. Perhatikan ya. Ini gambarnya. Nah, anak Ustadz, mungkin sampai di sini aja kita pertemuan kita ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan masih di bola basket ya, di materi bola basket kita lanjutkan karena masih banyak lagi nih materinya ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan membuka video ya. Ustadz nanti berikan video, perlihatkan video kepada kalian tentang teknik-teknik atau variasi permainan bola basket. Kemudian pesan Ustadz kepada antum semua, tetap jaga jarak ketika keluar rumah di tempat keramaian, pakai masker ya. Ketika berjabat tangan dengan seseorang atau menyentuh barang-barang asing, barang-barang baru yang berada di luar rumah, segera cuci tangan. Sesering mungkin cuci tangan. Jika merasa bersin atau demam, jangan keluar rumah ya. Nanti bisa menularkan ke orang-orang lain. Kemudian tetap konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang kaya serat ya. Contohnya saja kurma, pisang barangan ya, atau madu, itu sangat bagus untuk menjaga stamina. Dan jangan bergadang. Ketika antum bergadang, maka sistem kekebalan tubuh antum akan berkurang. Karena sistem kekebalan tubuh itu akan dibentuk ya, atau sistem imun antum akan terbentuk ketika antum tidur. Makin antum banyak tidur ya, ketika malam hari cepat tidur, maka badan antum
akan menciptakan sistem imun yang kuat, ya, tidak gampang terkena penyakit. Di samping itu juga rajin berolahraga. Jangan rajin tidur tapi tidak berolahraga, nanti malah sakit diabetes atau sakit gula, ya. Antum harus pandai-pandai memanage waktu, ya, memilih-milih mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Kemudian hindari para perokok, ya, jangan mendekati orang-orang yang merokok, karena merokok pasif adalah lebih beresiko daripada merokok aktif, 10 kali lebih beresiko, ya. Kalau ada orang merokok di sebelah antum, segera antum menghindar, ya. Kemudian ketika antum melaksanakan sholat di masjid tetap memakai masker, ya, pakai masker. Kemudian antum harus terus berwaspada karena virus corona ini makin merebak di masyarakat kita. Maka dari itu kita jangan sepele, namun juga jangan terlalu takut, ya. Jangan sepele, jangan juga terlalu takut. Nah, kemudian ketika antum ada pertanyaan nanti mengenai PJOK atau apapun, silakan WA Ustadz atau boleh telepon Ustadz langsung, ya. Untuk anak-anak Ustadz kelas 12 jangan sungkan untuk menelepon Ustadz. Ketika Ustadz misalkan antum WA tidak Ustadz balas, Ustadz biasanya itu dalam keadaan sibuk atau tidak membuka WA, maka dari itu antum telepon aja langsung ke nomor Ustadz, ya. Mungkin di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.